Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran ya. Udah dibuka buku IPAS-nya? Sudah ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silakan berdiri kembali. Berdoa dulu. Silakan berdoa dulu berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu wajib apa dia? Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu absen dulu ya. Mary Seskaan hadir. Ikadek Manu Putra Yoga hadir. Imadek Asika Wijaya hadir. Dikomel Bika Febri Kartika Sari. Diwaya Ayu Dewi Mariani hadir. Semua hadir ya. Nah, pertanyaan pemantiknya. Hari ini kan kita belajar tentang apa? Cara menghemat salah satu energi. Di sini Ibu akan menjelaskan menghemat energi listrik dan menghemat air di rumah. Ya, Ibu mau tanya, apakah air dan listrik itu bisa habis nggak? Bisa nggak habis? Bisa. Bisa ya. Air itu bisa habis. Ya, malahan kalau kamu tidak menghemat, tidak melakukan upaya-upaya penghematan, air itu akan habis. Tapi kalau airnya habis gimana? Bisa mandi? Tidak. Bisa minum? Bisa masak? Tidak. Ya, semua kegiatan banyak yang memerlukan air. Selanjutnya, kalau listriknya habis, nggak ada listrik lagi gimana? Mati lampu. Malam itu akan gelap. Kita akan mengandalkan bulan ya, sinar bulan kayak zaman dulu itu. Makanya dari itu, sebelum air dan listrik itu habis, kita harus melakukan upaya penghematan namanya ya. Penghematan penggunaan listrik dan penghematan penggunaan air. Itu maksudnya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah pada akhir fase ini peserta didik dapat melakukan penyelidikan mengenai cara menghemat salah satu energi, baik itu listrik maupun air. Ya, bagaimana kita cara menghemat air dan listriknya? Ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kita langsung saja ke videonya ya. Ini dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Jabar. Kembali bertemu dengan Ibu Alita Iskandari. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Cara menghemat energi listrik. Dan bagaimana listrik tersebut bisa kita rasakan. Ini kita akan bahas mengenai cara menghemat energi listrik. Kita cari nomor satu yuk. Cara menghemat energi listrik yang pertama, saat kamu menggunakan televisi dan sambil berdiri ya, sebenarnya kita harus tetap tahu. Yang pertama apa ya? Membatasi waktu. Satu, membatasi menonton TV. Ya. Lanjut. Maka waktu belajar, beribadah, dan bermain bersama keluarga yang lainnya. Jangan kamu salah TV aja. Selain dia bagus buat kesehatan kamu, itu juga termasuk pemborosan listrik. Yang selanjutnya, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan. Mematikan Biasanya kalau cuaca kita kipas atau AC ya. sejuk ataupun dingin. Ketika Kalau udara di sejuk. rumah kamu sudah terasa dingin, cukup kamu buka saja jendelanya tanpa perlu menyalakan kipas angin atau pendingin ruangan. Itu kalau udah sejuk ngapain kita menghidupkan kipas ya? Selanjutnya mencabut kabel dari stop kontak. Mencabut kabel. Nah, ini penting nih. Selain untuk mengeluarkan energi listrik, ini juga bisa Dari mencegah stop kontak ya. listrik yang bisa membahayakan kita. Maka kalau itu bisa membuat kebakaran kalau terjadi sesuatu. Jangan menghemat energi listrik selanjutnya. Jangan biarkan daya tolak seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Ini sering Ya, ini terjadi ya. Termasuk kalau sinyal mencabut kabel dari stop kontaknya kalau sudah baterainya penuh ya. dan yang pentingnya itu sampai besok pagi. Selain selain bisa membuat listrik, juga langkah-langkah
Ya, dengan daya yang lebih kecil. Dengan daya yang lebih kecil. Dengan daya yang lebih kecil. Kelima, memanfaatkan sinar matahari untuk menerangi rumah. Memanfaatkan ya. Kalau sudah, itu lanjut ke cara menghemat airnya ya. Perhatikan. Cara menghemat air di rumah. Hai adik-adikku yang berprestasi, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Suda di sini. Adik-adik, apakah di rumah kalian ada aturan? Apa itu aturan? Kali ini kita akan belajar tentang aturan menghemat air di rumah. Ayo, simak video berikut ya. Aturan adalah petunjuk yang harus dilakukan. Berikut ini contoh aturan menghemat air di rumah. 1. Menyiram tanaman menggunakan air cucian deras. 2. Yang pertama apa tadi? Menyiram tanaman. Dengan air cucian beras ya. Pernah nggak nyiram tanaman dengan air cucian beras? Nah, ya, tanaman jadi subur ya. Jadi hemat air juga ya, karena itu kan sisa mencuci beras dimanfaatkan lagi untuk menyiram tanaman. Ayo. Yang nomor 2, menutup keran air dengan rapat setelah digunakan. 2. Menutup keran air dengan rapat setelah digunakan. Menutup keran air dengan rapat setelah digunakan. 3. Mematikan keran air saat bak mandi sudah penuh. Aturan tersebut Yang ketiga, menutup keran air. Ketika bak mandi sudah penuh ya.
silakan dikerjakan bersama ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus menghemat listrik dan air? Soal yang kedua, siapa yang harus menghemat air dan listrik? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 upaya dalam menghemat energi listrik ya. Dan soal nomor 4, sebutkan 3 upaya dalam menghemat air. Yang sudah mencatat tadi pasti bisa menjawab ya. Sudah ya? Siapa yang mau presentasikan? Ayo, ya silakan ayo ke depan sama kelompoknya ya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Silakan soal yang pertama. Soal yang pertama dibaca dulu soalnya saya. Ya. Yang keras ya. Supaya tidak habis ya. Nah, nomor 2. Ya, semua orang harus menghemat energi listrik dan air. Nomor 3. Upaya dalam menghemat energi listrik. Keras ya. Iya, mematikan kipas atau AC ketika udara sejuk, menutup keran. Apa juga membatasi penggunaan air ya, menutup keran kalau sudah digunakan atau selesai digunakan. Ya, lanjut yang nomor 4. Iya, itu dia ya. Tepuk tangan dulu kelompok 1 ya. Semua materinya sudah Ibu berikan tadi. Silakan duduk ya. Sudah? Untuk tabelnya silakan dikumpul dulu. Sudah jelas sekali ya. Siapa yang harus menghemat listrik dan air? Semua orang. Kenapa kita perlu menghematnya? Agar kita tidak habis ya. Upaya-upaya penghematannya sudah ada di papannya, tinggal disalin saja. Sekarang Ibu mau kasih evaluasinya. Evaluasinya mengenai cara menghemat air dan listrik berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal. Silakan isi nama dulu di atasnya ya.
Nomor selanjutnya, cara lain untuk menghemat air saat mencuci piring adalah A. Menjalankan keran terus-menerus, B. Mengisi baskom dengan air untuk mencuci, C. Mencuci piring satu persatu di bawah keran, D. Menggunakan air panas untuk mencuci. Mencuci piring satu persatu di bawah keran, mengisi baskom dengan air. B. Ya, silakan diperiksa. Nomor 4. Menggunakan tanaman yang tahan kekeringan dalam berkebun dapat membantu menghemat air karena menggunakan tanaman yang tahan kekeringan dalam berkebun dapat membantu menghemat air karena A. Tanaman tersebut memerlukan lebih banyak air, B. Tanaman tersebut tidak memerlukan penyiraman yang sering, C. Tanaman tersebut tumbuh lebih cepat, D. Semua jawaban salah. B. B. Ya. 4. Tanaman tersebut tidak sering disiram ya karena sudah basah kering. Ya. Nomor 5. Salah satu cara untuk mendaur ulang air di rumah adalah dengan A. Menggunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman, B. Membuang semua air bekas ke saluran pembuangan, C. Menyimpan air hujan tanpa pengolahan, D. Menggunakan air dari toilet untuk mencuci mobil. Apa? Menggunakan air bekas cucian sayuran untuk menyiram tanaman. Ya, sama kayak air cucian bekas itu kita pakai untuk menyiram kembali, memanfaatkan ya. Nomor 6. Salah satu cara untuk menghemat energi listrik di rumah adalah A. Menyalakan lampu di siang hari, B. Mematikan lampu saat tidak digunakan, C. Menggunakan banyak lampu gas, D. Menghidupkan televisi saat tidur. B. Mematikan lampu saat tidak digunakan. Nomor 4. 7. Menggunakan peralatan listrik yang efisien seperti lampu LED tadi ya, dapat membantu menghemat listrik karena lampu LED lebih mahal. B. Lampu LED menggunakan lebih banyak energi, C. Lampu LED memiliki daya tahan yang lebih lama dan konsumsi energi yang lebih rendah, D. Lampu LED tidak menghasilkan cahaya. Apa kira-kira? C. C ya. Lampu LED memiliki daya tahan yang lebih lama dan konsumsi energi yang lebih rendah. Jangan bilang nanti aja ditulis ya. Nomor 8. Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan listrik adalah dengan A. Menggunakan pendingin ruangan terus-menerus, B. Mematikan alat elektronik ketika tidak digunakan, C. Menyalakan semua peralatan listrik sekaligus, D. Menggunakan setrika listrik setiap hari. Apa ya? B. B. Mematikan alat elektronik ketika tidak digunakan. Kalau tidak ingin menyalakan TV, ngapain nyalain TV? Buang-buang listrik. Bayarnya mahal ya. Orang tuanya yang ini kasihan. Ya rugi uang. Ya, nomor 9. Apa manfaat dari mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan? Apa manfaatnya? A. Meningkatkan tagihan listrik, B. Mengurangi penggunaan energi dan daya listrik, C. Mempercepat kerusakan perangkat, D. Tidak ada manfaat. B. Mengurangi penggunaan energi dan biaya listrik. Ya, hemat. Namanya aja hemat, biayanya kecil ya. Penggunaannya juga diminimalisir. Ya, semakin sedikit menggunakan listrik, semakin
misalnya dirancang untuk menggunakan lebih sedikit energi, yang D. Yang D. Silakan diisi benarnya ya. Di atasnya isi sayang. Di sini isi benar dan salahnya. Benarnya berapa? Ya, benarnya aja tulis. B sama dengan di sini Manu. Di sini isi salahnya berapa? Benarnya saja ya di sini. Iya. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Salah pasal. Oh, benarnya itu berapa? Empat lah. Ayo salah berapa ini? Salah dua. Sudah ya. Tadi udah evaluasi ya. Benarnya sudah dikumpul kembali. Ya, Ibu simpulkan sekarang ya. Yang pertama itu cara menghemat listrik. Yang pertama apa? Listrik. Apa yang pertama? Ya, yang pertama menghemat listrik dan menghemat air. Berikan 3 contoh cara menghemat listriknya gimana? Yang pertama, ya membatasi menonton televisi. Yang kedua, ya mematikan AC ketika udara sejuk. Yang ketiga apa? Mencabut kabel dari stop kontak. Ya, kalau sudah selesai silakan dicabut